Ini Pak, kami mau ke rektorat Pak. Ada apa? Pak mau nanya, di bagian Capi-Api ini beragam agama. Jadi kami sebagai mahasiswa bagaimana menyikapinya? Jadi, sikap kalian sebagai mahasiswa, pertama itu kita harus mengakui eksistensi mereka. Maksudnya agama-agama lain itu harus kita akui eksistensinya. Kita tidak boleh ego sendiri. Karena keberadaan mereka di bagian Capi-Api ini memang sudah ada dan kita harus akui. Itu maksudnya apa Pak? Mereka merupakan telah ada agama di sini. Oke. Lalu yang lainnya Pak? Kemudian yang selanjutnya yaitu kita harus mengakui dan harus memberikan hak dasar mereka. Hak dasar mereka itu dalam hal mencari nafkah, mencari makan, dan beribadah. Jadi bagaimanapun ibadah agama, baik agama Buddha, Konghucu, kan bukan seperti kan itu banyak dari Islam, Kristen, Protestan, Katolik. Ya, kita harus mempersilahkan mereka beribadah, jadi tidak boleh diganggu. Mencari nafkah contohnya apa Pak? Kemudian kalau untuk masalah hak dasar mereka tentang makan, ya kita harus sama-sama, baik agama Hindu, Buddha, Konghucu dan Kristen, Islam, ya sama-sama mencari ikan umpamanya di laut. Ya kita harus sama-sama. Ya sama-sama itu tidak membedakan agama. Laut ini kan ciptaan Tuhan. Ya sama-sama semua agama bisa mencari nafkah di sana, tidak boleh ada yang saling mengklaim ini laut ini harus dikuasai oleh agama tertentu, tidak boleh. Jadi semuanya harus diperbolehkan mencari nafkah. Apalagi di sini umpamanya ada ikan bakar tongkang. Ini contohnya ya. Ikan bakar tongkang itu sebenarnya adalah event yang merupakan dikeksanakan oleh salah satu agama lain, tapi orang kita mahasiswa atau muslim atau yang lain-lain juga mengambil manfaat dari itu, kan saling memberi manfaat. Umpamanya tukang becak jadi laku umpamanya kan. Jadi kita itu sebagai mahasiswa itu harus memahami tentang moderasi beragama namanya. Jadi umpamanya kalau memang kurang paham, itu nanti bisa Bapak jelaskan atau kita perdengarkan perkataan-perkataan dari oleh Kementerian Agama yang di pusat. Karena Bapak kemarin ikut PKDP ya, seorang dosen atau yang lain-lain ya harus memberikan pengertian moderasi beragama ini kepada mahasiswa, baik dalam kelas maupun di luar. Apalagi Pak, sikap kami selanjutnya Pak? Kemudian yang terakhir tentang kita harus tetap menjaga NKRI ini dan mengamalkan Pancasila Undang Dasar 45. Dan kemudian NKRI ini memang harus kita jaga bersama, berpedoman kepada yang Bapak bilang tadi. Sudah paham? Paham Pak. Oh gitu ya Pak. Saya kira ya sebagai seorang mahasiswa dia harus bersikap saling toleransi antara satu agama dengan agama yang lain. Karena di perguruan tinggi itu kan bisa saja agama yang lain belajar di salah satu perguruan tinggi. Nah, seorang mahasiswa sebagai generasi muda, ini harapan kami dari Forum Kerukunan Umat Beragama ya, untuk dapat bersikap toleransi antara satu dengan yang lain. Nah, saling bekerja sama, saling menguntungkan antara satu dengan yang lain. Nah, apalagi mereka ini nanti menjadi pelaku ya, pelaku sebagai orang tua, sebagai generasi penerus bangsa. Nah, mulailah dari sekarang sejak dia mahasiswa belajar bagaimana itu menghargai antara satu agama dengan agama yang lain. Saya kira demikian. Sebenarnya yang dituntut oleh negara terkait dengan keberagamaan ini, terkait dengan moderasi beragama ini, itu adalah hanya kecil saja, hanya 4 Mbak. Hanya 4. Yang pertama adalah mampu bersikap toleran. Mampu bersikap toleran itu berarti kita mengakui eksistensi orang lain, eksistensi agama lain, eksistensi jenis kelamin yang lain, kayak gitu. Jadi satu mengakui eksistensi. Kemudian yang kedua toleran itu
berarti itu kita menghormati dan menjaga hak-haknya atau memberikan hak-hak dasarnya setiap manusia. Ya. Kalau di dalam Islam ada satu hak umat Islam adalah bisa melakukan peribadatan, sholat, puasa, haji, misalnya kayak begitu ya. Nah maka itu siapapun anunya ya, siapapun orangnya dari agama manapun, ya harus menghormatinya bahwa ada namanya eksistensinya seperti itu. Begitu juga orang Islam sebaliknya kepada orang Kristen, kepada orang Hindu, Buddha, ya akui eksistensinya bahwa mereka itu ada. Mereka itu ada dan ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diciptakan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Diciptakan oleh Tuhan satu-satunya. Nah, itu ya. Jadi satu toleran tadi yang dituntut oleh bangsa Indonesia adalah toleran yang di dalamnya mengakui ya dari toleran itu muncullah apa yang disebut dengan pengakuan terhadap orang yang berbeda. Satu. Kemudian yang kedua setelah mengakui eksistensinya, kita semua ini, yang moderat ini, itu mau memberikan haknya. Hak orang yang berbeda itu tadi. Ya. Hak beribadah. Hak hidup. Hak mendapatkan ala kadarnya untuk mempertahankan hidup, ini makanan dan minuman. Tuh. Terus ini jadi ciri-ciri toleransi itu mengakui eksistensi orang lain. Lalu yang kedua apa tadi? Menjaga lah gampangannya. Memberikan kesempatan dan menjaga hak-hak orang lain. Jadi kalau ada orang Kristen, misalnya karena tidak ada gereja sama sekali di tempat itu lalu ingin membuat gereja, ya sudah asal memenuhi syarat administratif pembangunan gereja, ya sudah kita hormati. Ya, jadi semuanya kita hormati. Begitu juga agama yang lain. Harus kita hormati. Haknya. Nah, kemudian yang ketiga, tidak melakukan berbagai macam aktivitas yang membahayakan eksistensi orang dan membahayakan eksistensi hak orang lain. Jadi yang nama toleransi itu begitu. Ini diajarkan oleh Islam, Pak Sairan? Toleransi yang sebenarnya iya. Nih, kalau saudara membuka surat Al-Baqarah, tanpa kekerasan, nihil atau anti kekerasan. Jadi kalau nanti ini adik-adik para dosen muda mendidik mahasiswa masih tidak boleh melakukan kekerasan. Baik itu kekerasan fisik, ya, kekerasan mental, kekerasan biologis atau kekerasan seksual, ya. Jadi ini jangan sampai melakukan itu semua. Supaya nanti ini loh yang dididik itu juga menjadi orang yang punya karakter yang baik kepada orang lain juga. La ikraha fid dini qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Tidak ada paksaan, ya. Tidak ada kekerasan. Kemudian yang ketiga yang dituntut dari negara atau bangsa Indonesia itu adalah menghormati budaya. Al-Hujurat ayat 13 itu dalilnya, Mas, Mbak.
Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ya, wa ja'alnakum, dan aku jadikan kalian, ya, manusia ini syu'uban, berbangsa-bangsa, wa qabail, dan bersuku-suku. Nah, kalau kita berbicara bangsa dan suku, coba ada apa saja di dalam bangsa, Mas? Mbak, satu, ada orang. Dua, ada apa lagi? Bahasa. Tiga, ada apa lagi? Tradisi. Kalau kita berbicara suku dan bangsa dan suku, mesti ada tradisi. Loh, Al-Quran mengajarkan apa? Lita'arafu, untuk mengenali saling satu dengan yang lain. Untuk mengenal satu dengan yang lainnya, itu ta'aruf. Salah satu kata Al-Imam Fakhrul Ar-Razi, ta'aruf itu adalah adamut tanakur, tidak adanya saling mengingkari. Jadi harus saling menghormati eksistensi orang lain dalam waktu yang bersamaan. Itu apa namanya, menghormati haknya, dan seterusnya dan seterusnya, ya kan? Dan juga di situ kalau kita berbicara, ya, berbicara qabail dan syu'ub, ya, syu'ub dan qabail mesti ada tradisi. Nah, kita itu sekali lagi jangan menafikan, meniadakan, menghina budaya. Tradisi tadi itu masuk di dalamnya qabail, masuk di dalam apa namanya tadi, syu'ub. Jadi kalau kita bicara bangsa dan apa namanya, suku, itu ya pasti ada tradisi. Di Indonesia saja ada, Indonesia punya tradisi. Di setiap Jawa, setiap bagian-bagian di Jawa punya tradisi, bagian-bagian di Sumatera punya tradisi, bagian-bagian. Nah, sudah cukup saling menghormati. Kalau sampean itu tidak setuju dengan tradisi itu, maka cukup menghormati saja. Nggak perlu menghina, nggak perlu mencaci maki, nggak perlu apa. Nah, itu kita harus membentuk karakter kita semacam itu. Jadi dalilnya apa, Pak, menghormati budaya? Ya li ta'arafu itu. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila li ta'arafu. Ta'aruf itu maknanya ada tanakur, tidak boleh adanya saling mengingkari, ya, menghina, saling mengingkari, itu tidak boleh. Jadi, dan yang namanya ta'aruf nanti kalau menurut Al-Imam Fakhrul Ar-Razi itu ada lagi namanya at-tanasur, saling menolong. Itu baru saudara, meskipun berbeda agama, berbeda suku, berbeda apa, saling menolong. Dan yang keempat, adik-adik para dosen pemula, ya, yang keempat adalah, ini khusus di Indonesia, adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia, ya, mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, mengerti dan mengamalkan Pancasila, dan yang ketiga apa namanya, yang ketiga Undang-Undang Dasar 1445. Ini konteks Indonesianya. Jadi hanya 4 yang dituntut oleh kita semuanya, adik-adik, adik-adik, dosen-dosennya. Toleransi, anti kekerasan, menghormati budaya, dan yang ketiga NKRI, Pancasila dan Undang-Undang 45. Hanya itu loh yang dituntut oleh negara. Kita itu bisa bersikap toleran, tidak mau melakukan kekerasan, menghormati budaya. Itu. Dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sebagainya. Tuh, itu jadi 4 komponen atau indikator moderatnya seseorang dalam hal beragama. Itu tadi, ya, mampu bersifat toleran tanpa kekerasan, apalagi tadi menghormati budaya, dan NKRI Pancasila Undang-Undang 45. Tuh, jadi di situ tuh Pak Salkas, ya. Jadi, dan ini terkait dengan apa namanya nasionalisme, itu sudah sudah diterapkan oleh
diterapkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad ketika menyusun piagam Madinah. Ingatlah ketika menyusun piagam, silakan baca piagam Madinah, Mitsaqul Madinah. Ya. Ini di dalam piagam itu semua suku dihormati. Semua agama dihormati. Semua penduduk Madinah yang eksis dihormati dan dimasukkan namanya oleh Kanjeng Nabi Muhammad di dalam piagam Madinah itu, dalam rangka membangun persatuan dan kesatuan bangsa Arab waktu itu di Madinah. Ya. Nah, ini Pancasila. Jadi Pancasila itu mengacu seperti Mitsaqul Madinah. Seperti apa perjanjian Madinah itu. Persis. Meskipun konteksnya, ini kan di sana konteks Arab, di sini konteks agama. Jadi 4 poin ini. Oh gitu ya Pak.